Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12, kita akan membahas tentang bersikap demokratis. Materi yang akan kita bahas yang pertama mengenai makna bersikap demokratis, yang kedua mengenai ayat Al-Quran yang menjelaskan bersikap demokratis, lalu yang ketiga tentang hadis yang bersikap demokratis, yang keempat adalah isi kandungan. Nah, makna bersikap demokratis di sini berasal dari dua pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sedangkan secara terminologis, demokratis berarti bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sedangkan dalam Islam sejatinya tidak dikenal istilah demokrasi. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan atau al-hurriyah yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya kebebasan untuk memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama atau syura, kebebasan mengkritisi penguasa, dan kebebasan untuk berpendapat. Sedangkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bersikap demokratis di sini dijelaskan di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, yang artinya, disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka telah menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampunan bagi mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulat tekadkan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di sini kita juga akan membahas tentang hukum bacaan yang terkandung di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Di sini terdapat hukum bacaan mat tabi'i, idgham bi gunnah, ifa, izhar syafawi, dan mat arid lisukun. Selanjutnya, kita juga akan membahas isi kandungan yang terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini ingin memperlihatkan bagaimana orang Arab dengan tabiat yang keras dapat istiqomah mengikuti Nabi SAW, karena kelembutan akhlak yang mulia dan penuh kasih sayang dan pemaaf sekalipun dengan orang yang berbuat kesalahan fatal dalam perang Uhud yang mengakibatkan kekalahan. Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan musyawarah dalam segala hal yang menyangkut kepentingan umat. Dalam ayat tersebut dapat dicontohkan ketika dalam urusan peperangan yang menyangkut orang yang banyak, Nabi SAW mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, menghadapi perbedaan pendapat orang lain dan bersikap gotong royong. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut hendaknya menjadi contoh bagi kita, pelajar Muhammadiyah selaku umatnya yang setia dan tercermin dalam sikap kita. Islam sangat menjunjung tinggi musyawarah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, karena dengan musyawarah kita dapat mencari solusi dari segala macam problematika kehidupan. Dasar dari demokrasi dan agama memiliki perbedaan. Demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran filosofis manusia, sedangkan agama berasal dari wahyu.
Meskipun keduanya dikatakan berbeda, namun agama dapat memberikan dukungan positif terhadap demokrasi, dan demokrasi sendiri dapat memberikan peluang bagi proses pendewasaan kehidupan bernegara. Bisa disimpulkan sebenarnya dalam Islam, walaupun tidak mengenal kata demokrasi, namun prinsip-prinsip dasar demokrasi sendiri tersebut ada. Islam pun tidak seluruhnya menolak konsep yang ada pada demokrasi yang dicetuskan dunia barat, walaupun tidak semua juga sesuai, sehingga memungkinkan dibutuhkan berbagai penyesuaian jika hal itu akan diterapkan untuk umat Islam, seperti musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Al-Quran dan Sunnah. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama, dan hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga. Dan mungkin masih banyak penyesuaian lain tentang demokrasi yang ada di negara kita, khususnya yang masih berkiblat ke barat dengan demokrasi menurut konsep Islam. Selain ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sikap demokratis, di sini kita juga akan membahas hadis yang menjelaskan tentang sikap demokratis. Hadis di sini yang menjelaskan sikap demokratis yaitu adalah hadis At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah para sahabatnya dari Rasulullah. Isi kandungan hadis riwayat At-Tirmizi tentang sikap demokratis. Riwayat tersebut menggambarkan bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan yang menyangkut umat. Sebagaimana pengakuan dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa ia belum pernah melihat sosok selain Rasulullah SAW yang menjadi tauladan dengan sangat menjunjung tinggi musyawarah, selalu bermusyawarah dalam berbagai masalah kehidupan masyarakat. Mencontoh dari para sahabat ketika sepeninggalan Rasulullah SAW, mereka bermusyawarah tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah dalam kepemimpinan. Merespon dari pendapat mayoritas kaum muslimin untuk segera dipilih mengganti Rasulullah, maka pembesar dari Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk bermusyawarah di Saqifah, sehingga terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq atas kesepakatan para sahabat dan segera dibaiatlah di hadapan kaum muslimin. Selanjutnya, di sini kita juga akan membahas tentang tips bermusyawarah. Tips musyawarah yang islami dan demokratis. Nah, di sini yang pertama, meluruskan niat dan sampaikan pendapat dengan santun. Hargai pendapat orang lain dan hormati keputusan bersama. Jalankan kesepakatan dengan tawakal. Berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah. Berperilaku mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, bersikap lemah lembut dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, menghargai dan berlapang dada pendapat orang lain. Yang ketiga, menerima hasil keputusan musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan. Yang kelima, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. 6. Menolak sesuatu bentuk diskriminasi atas nama apapun. Yang ketujuh, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja.
Dari saya cukup sekian, tentunya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.